Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ICBS Podcast. My name is Muhammad Adnan Hanafi and I'll be your host for today. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang benar-benar istimewa, orang-orang ganteng lah ibarat kata ya. Ada dua saudara kita yang didampingi oleh Ustadz langsung. Mungkin ada baiknya kita langsung kenalan aja dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhukum fillah, ismi Muhammad Bari Arafi, nadini Bari. Ana min fasl 11 Syarqil Awsat wa ana ji'tu min Bayakumbuh. Okay, let me introduce myself. My name is Muhammad Raihan Lekindra. Now I was in 11th grade. I'm from Bengkulu City. Oh, berarti Bari dari Solo ya, kelas 11 dan juga Lekin Dari Payakumbuh. Lekin dari Bengkulu. kelas 11 juga. Dan ditampingi langsung sama Ustadz Ahmad Fadlan Yazid, salah satu unsur pimpinan SDM dan PPDB. Benar, Sat? Ya, betul. Alhamdulillah nggak salah. Ya, teman-teman, kayak kita udah ketahui semuanya bahwasanya Pulau Sumatera sedang dilanda sama musibah ya, yaitu hujan yang berturut-turut. Bahkan Pulau Sumatera Barat pun terkena juga. Pulau Sumatera Barat sekarang sedang dilanda dengan nama musibahnya Galodo. Banyak tanah yang longsor, banjir, bahkan banyak yang kayak hanyut. Banyak orang hanyut juga karena kejadian ini. Dalam bencana ini, instansi Nika Boarding School Payakumbuh juga ikut andil dalam kegiatan solidaritas ataupun bakti sosial. Mungkin lebih enaknya kalau kita langsung tahu dari ustadznya langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili unsur pimpinan akan memberikan sedikit penjelasan terkait gambaran apa yang menjadi langkah-langkah ICBS Payakumbuh dalam hal ini melalui lembaga sosial kita ICBS Charity melakukan pengumpulan donasi dari masyarakat, dari santri, dan tentu saja dari para guru dan karyawan di ICBS Payakumbuh, para sivitas akademika. Ini langkah yang sudah bukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tapi ICBS Payakumbuh hadir pada setiap momen-momen di mana kontribusi umat, kontribusi masyarakat, kontribusi sivitas akademika dibutuhkan pada kondisi-kondisi kebencanaan, kondisi-kondisi kemalangan, baik itu oleh masyarakat, apalagi yang didera oleh keluarga ICBS Payakumbuh sendiri. Dan alhamdulillah pada pekan ini kita sudah turun nih, selama 2 hari, pada 1 Desember kemarin dan tanggal 3 Desember kemarin. Tanggal 1 Desember 2025 hari Senin kemarin, tim ICBS Charity hadir di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Jorong Ayi Ange, Nagari Koto Tinggi. Nah, ini tempat yang cukup bersejarah bagi Republik Indonesia, di mana Koto Tinggi itu pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia. Iya. Sehingga ini berada di sekitar kita di ICBS Payakumbuh dan ICBS Sarau. Sehingga pada tanggal 1 Desember kemarin kita bergerak ke lokasi untuk memberikan bantuan logistik makanan dan perlengkapan harian masyarakat. Kenapa di situ terjadi bencana? Ternyata ada pergeseran lahan, sehingga ada satu kampung yang harus direlokasi ke wilayah lain dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan pergeseran lahan. Sehingga memang pemukimannya itu berada di lereng-lereng bukit, sehingga tidak bisa lagi ditempati untuk waktu yang akan datang. Jadi pergeseran lahannya cukup besar ya, bisa itu setinggi 1 meter untuk patahannya. Nah, sehingga memang tidak bisa lagi dihuni untuk waktu yang akan datang. Ada lebih dari 100 kakak, dan bayangkan satu kakak kalau ada 2-3 anak saja, maka nah itulah jumlah yang akan kita dan telah kita bantu, dan semoga ini kontribusi yang berlanjut ya sampai dengan masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang normal seperti sedia kala. Nah, pada Rabu kemarin tanggal 3 Desember kita ke
Kabupaten Solo dan Kota Solok ya, betul ya? Betul. Nah, di Kabupaten Solo itu di Nagari Muaro Pingai kita ada salah seorang santri kelas 8 SMP yang rumahnya terdampak dan ya tidak bisa lagi dihuni ya. Sehingga kita memberikan juga bantuan logistik di titik pengungsian di Nagari Muaro Pingai tersebut dan juga memberikan bantuan secara khusus kepada ayah dan bunda dari santri tersebut. Kemudian setelah dari Muaro Pingai kita bergerak ke Kota Solok karena ada beberapa titik guru dan santri juga, keluarga santri juga yang juga terdampak di daerah Tanah Garam ya, Kota Solok. Nah itu banjir ya. Dan ya banjir tapi tidak banjir bandang ya, sehingga tidak menyebabkan kerusakan rumah ya. Jadi rumahnya masih ada tapi hanya menyisakan lumpur-lumpur yang harus dibersihkan. Dan alhamdulillah kontribusi dari masyarakat dan seluruh sivitas akademika, guru, karyawan, santri sungguh sangat mengharukan ya. Saya belum bisa menyebutkan nominalnya di sini, nah tapi insya Allah ini untuk keluarga ICBS yang terdampak akan cukup membantu ya. Nah, kita juga masih memikirkan ini cara untuk bisa memberikan bantuan ke keluarga ICBS yang ada di Sumatera Utara dan di Provinsi Aceh. Nah, barangkali itu sebagai pengantar. Sebagai pengantar. Berarti bantuan solidaritas ini bukan hal-hal baru ya dari ICBS ya, udah lama Iya, banget. bukan. Sudah. Terakhir kita turun bantuan bencana besar itu di gempa Pasaman ya, Februari 2022. Dan itu kita juga membawa banyak armada, bantuan logistik juga kita bawa, tenaga juga kita bawa. Itu di Malampah itu juga ada keluarga ICBS, salah seorang guru yang rumahnya ya, rusak berat ya, sehingga tidak lagi bisa dihuni, dan akses jembatan ke kampungnya juga putus total karena banjir lumpur ya dari Gunung Talamau. Nah, itu gempa Pasaman ya, getarannya sampai ke Payakumbuh itu. Iya. Iya betul. Saya juga ngerasain soalnya. Itu horor ya. Karena beberapa kali gempanya ya. Ya, dia banyak gempa susulnya waktu itu, Ustaz. Berarti santri dan ustaz bahkan karyawan juga ikut andil dalam kegiatan Ya solidaritas. betul. Alhamdulillah kita sangat terbantu dari ananda para santri yang khususnya terlibat di ekstrakurikuler pramuka yang memang terbiasa teruji berada di medan berat di lapangan, terlatih untuk kondisi-kondisi tanggap darurat. Nah, sehingga kita memang memaksimalkan potensi-potensi yang ada dari para santri-santri untuk bisa juga hadir sekaligus memberikan bantuan, tapi juga memberikan nilai-nilai moral, nilai-nilai berkontribusi kepada masyarakat, bermanfaat kepada umat. Sehingga ini kita harapkan menjadi pembelajaran kehidupan yang baik bagi Ananda di masa yang akan datang. Amin. Keren ya berarti ICBS. Pendidikannya nggak cuma di sekolah, nggak di asrama juga, bahkan di kemasyarakatan pun usahakan bisa ikut mendidik juga. Dan alhamdulillahnya kita hari ini datang juga nih, salah satu dari santri-santri kita yang langsung turun ke lapangan, ikut andil dalam membantu warga, membantu sekolah, bahkan membantu teman-teman ustazah kita yang terkena dampak banjirnya. Iya betul. Nah tadi kalau nggak salah Bari turun ke lapangan yang di Solo. Kalau Lekin yang di Baruah Gunung. Kalau yang di Solo gimana kondisinya di sana waktu itu Bari turun lapangan? Kalau untuk kondisi di lapangan itu air dan listrik mati 2 hari berturut-turut. Jadi waktu kami datang ke sana, kondisi listrik dan air tuh nggak hidup. Memang nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi ketika kami membantu salah satu rumah ustazah di sana, kami membersihkan beberapa perabot ustazah tersebut, kami mengangkat ke sungai yang ada dekat di sana. Kanal-kanal kecil ya? Ya, kanal kecil. Berarti kerusakan di daerah tuh parah banget. Lumayan parah. Ya soalnya dengar-dengar juga ada beritanya yang sekolah roboh di tepi sungai. Sekitar kalau di persen kan 80% udah nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa digunakan lagi. Ya. Itu kabar-kabar siswanya gimana? Siswanya kalau untuk belajar dipindahkan sementara di surau terdekat. Berarti sekolahnya itu dekat gak sama pemukiman warga? Iya dekat. Oh, dekat pemukiman warga. Kena. Banyak. Berarti tapi nggak ada korban jiwa. Alhamdulillah setahu ana nggak ada korban jiwa. Korban jiwa nggak ada, tapi rumah banyak yang roboh. Ya warga ngungsi. Berarti rumahnya itu ke bawah arus sungai atau banjir? Banjir aja. Banjir aja. Ya lumpur-lumpur masuk dalam rumah.
Wih, ngeri. Kalau saudara, berarti yang kalau di Solo nggak ada saudara kita? Ada Ada dari generasi dari generasi, enggak dari maksudnya dari santri kita ada juga yang ada dari santri kita juga ada. dan Bari langsung ke sana juga. Ya, ke sana di Muaro Pingai. Nah, apa kabarnya beliau di sana? Kalau untuk rumah salah satu santri dari kita, rumahnya tidak bisa digunakan lagi. Tidak bisa Jadi orang tuanya ngungsi untuk sementara. Ya, diperhatikan ya. Semoga lah dimudahkan lah untuk Amin. saudara kita di Solo sana. Dan untuk Lekin ya, Yo. Lekin pergi ke Baruah Gunung. Baru di Gunung di Suliki. 50 kota juga di Suliki ya. Iya. Itu kayak mana situasi dan kondisinya di sana? Pada tanggal 1 Desember kemarin, Ana bersama Dewan Kepramukaan dan juga asatis pimpinan terjun langsung ke daerah yang terkena dampaknya, Bang. Ana melihat di sana rumah tuh turun langsung. Jadi tempatnya itu rumah dia itu di tanah yang naik-naik gitu. Oh, berarti lereng ya? Ya, lereng kayak lereng tuh. Jadi rumah paling atas itu turun ke bawah. di bawah Akibat longsor. dari- ya, di bawah longsor. Berarti rumah paling atas. Ya, Itu rumah-rumah yang di bawahnya pasti kena kan? pasti kena tuh. Nggak bisa. Berarti korban-korbannya kemana? Korbannya ada tenda pengungsian, Bang. Oh, di Untuk korban jiwanya alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Iya. Besar apa rumahnya? Kayak misalnya kan jatuh nih lereng. Iya. Kalau rumah-rumahnya masih rumah kecil kan paling Oh, kena korbannya nggak seberapa ya kan? Rumahnya yang paling atas itu kebetulan rumah gadang, Bang. Waduh. Iya. Berarti rumah paling besar pula. Rumah paling besar dia yang kena longsor, jadi turun nimpa rumah-rumah yang di bawah. Tertimpa longsor gitu. Timpa longsor. Itu semengerikan itu ya. Iya. Bencana Galodi kali ini ya, Ustaz. Untuk jalannya pun kemarin, Bang, waktu kami Menuju ke sana. menuju ke tempat terjadinya tempat bencana, jalannya pun sudah retak-retak. Udah Sudah, iya. retak dalam Sebagian atau kayak cuma retak kerak-kerak gitu? dalam, Bang. Retak Bahkan sebagian jalan itu sudah hilang. Hilang? Udah Tertimbun atau longsor. longsor? Ya. Udah amblas ke bawah. Amblas. Berarti itu yang ini kan yang pergeseran lahan itu ya? Iya, Iya. pergeseran lahan. Patahannya ada nampak sama Lekin? Ada nampak, Bang. Bahkan kemarin kami sempat melihat yang patahan 1 meter itu, Bang. Iya. Iya, tak bisa Itu dekat dilewatin rumah? lagi. Itu dekat Itu pemukiman jauh, Lekin? Jauh. Agak jauh. Tapi putus dong jalannya pasti. Jalan menuju ke sana. Pasti putus. Ngeri juga berarti ya yang di dan belum lagi yang di Solo banjir yang Iya, di banjir. bahkan 50 kota, daerah 50 kota pun ada pergeseran lahan. Dan kejadian ini nggak terjadi di dua daerah itu aja ya. Tidak. Kalau nggak salah Sat. Iya. Masih ada juga yang di kayak contohnya di Padang bahkan Di Agam. di Agam bahkan Iya, ya. juga ada. Padahal Agam notabene-nya daerah yang nggak banyak bagian-bagian airnya gitu. Iya. Danau nggak ada. Paling cuma kolam-kolam kecil itu aja bahkan itu aja. Ana kan sebagai orang Agam ya. Jadi agak-agak tahu itu tuh banyak jalan putus. Nah, itu kira-kira dari CBS Charity ada rencana ke depannya nggak, San? Tanggal 6 ya, tanggal 6 Desember. Desember. Armada yang akan turun lebih banyak karena kita berada di wilayah yang kerusakannya cukup masif. Di Agam juga, di daerah Palambayan. Lembayan. Kan itu sempat terisolir berapa hari ya, Iya. karena memang akses ke sana putus. Tapi kemarin informasi terakhir yang kita peroleh sudah bisa dilalui kendaraan-kendaraan ringan. Masyarakat membuat jembatan ala kadarnya lah, Jembatan agar darurat. bisa memudahkan armada-armada logistik ya. Iya. Sebelumnya kan memang sempat sama sekali tidak bisa dilewati beberapa Memang nggak hari bisa sama dan sekali. kerusakan cukup masif di Palambayan itu, bahkan korban jiwa juga paling banyak tuh sepertinya ada di Palambayan itu ya, dan banyak belum ditemukan sampai dengan sekarang. Dan kita ya berdoalah bahwa para keluarga yang ditinggalkan ditabahkan, diberikan kesabaran yang luas, kemudian yang diwafatkan dalam peristiwa itu dihadiahkan pahala syahid. Insyaallah. Amin. Amin. Allah. Itulah keadaannya sekarang. Dan selama Bari di sana, Lekin juga mungkin juga Ustadz ya, apa yang mungkin ketika melihat itu tuh apa yang dirasakan, apa yang kayak oh gini ya, apa gitu. Ada pengalaman ini menambah apa ke dalam diri kalian semua? Terkhusus untuk anak kayak tersentuh gitu melihat keadaan di sana itu, Bang. Kayak rumah-rumah yang terendam banjir dan warga-warganya terpaksa harus mengungsi terlebih dahulu. Iya.
dan mobil-mobil, motor banyak terendam dan tidak bisa digunakan lagi. Kalau dari lagi Untuk saya sendiri ini first time bang, kalau boleh jujur. first time ngeliat terjun Terjun langsung. langsung ke daerah yang terkena dampak tuh. Iya iya. Iya. Jadi kayak adalah suatu new experience bagi kita ya, melihat saudara-saudara kita dalam kemalangan gitu. Ya karena personalnya abang kan anak sendiri orang Agam ya, Sat. Jadi anak alhamdulillah bagian Agam anak di Tilatang Kamang nggak kena karena dekat daerah Bukit Tinggi, tapi terdampak cuma putus jalan. Jadi orang tua anak mau ngungsi juga nggak bisa. Alhamdulillah di sana banjir tapi cuma Masih aman. sampai semata kaki. Oh, semata kaki. Yang bikin seramnya daerah saya daerah tinggi. Nah, itu yang Potensi bikin saya longsor. pikir 2 kali. Iya, iya, iya. Saya pikir 2 kali, ya Allah, berarti serem juga. Soalnya daerah-daerah yang dataran rendah kayak Pagemlayung itu nggak termasuk daerah tinggi, San. Tapi Gunung Merapi dekat. Di Gunung Merapinya dekat, San. Kemarin erupsi kena. Kalau daerah Anan, Gunung Merapi itu sekitar 20 menit aja. Oh, Jadi kalau Anak ke Padang Panjang 30 menit, jadi nggak terlalu. Tapi gempa, asap pasti kena. Ya alhamdulillah kalau urusan lemparan batunya atau mungkin magma yang turunnya itu ke sungai-sungai itu lupa, alhamdulillah nggak kena. berarti nggak separah yang di Solo kemarin ya bang? Oh enggak, alhamdulillah enggak separah yang di Solo. Kalau di Solo kan emang terdampak banget ya. Banjirnya sampai pinggang. Iya banjirnya Iya, sampai sudah ada orang dewasa. Nah, sudah ada orang dewasa. dewasa. Itu anak-anak gimana ya Allah. Jadi di rumah-rumah tuh kelihatan bekas-bekas yang dilewati air gitu. Airnya Iya. tampak Ada batas. ada batas. Jejak airnya batas. Iya. tertinggal di jendela ya. Iya. Di pohon-pohon gitu. Tapi itu sebenarnya lebih bersyukur yang di Solo daripada yang di Kota Suliki, Tinggi. ya. Kota Tinggi itu sendiri. Betul waktu itu. Kalau kota Suliki itu emang lebih Itu serem. nggak bisa jatuhnya, lagi Sat. dihuni itu. Iya. Itu bencana yang bisa datang kapan aja gitu kan. Iya. Sehingga memang keputusannya harus direlokasi, dicarikan Tempat tinggal daerah baru, sementara. Dan tempat itu satu tinggal baru. kampung ya, Sat. Satu Bukan kampung. kayak cuma daerah kecil-kecil emang. Udah, satu kampung. Satu orang saja. Nah itu sehingga kan kita memikirkan hunian seperti apa, mata pencariannya bagaimana, karena lahan kebun mereka ada di sana semua kan. Gitu. Iya, iya, iya. Rumahnya pun tertimbun Ustaz. Iya Ya betul. berarti nggak bisa ditinggali lagi, Nggak emang nggak bisa. bisa tinggal lagi dari itu. Jadi, Tapi CBS waktu di bawah gunung tuh ngapain aja, Sat? kita memberikan logistik saja sih, karena memang secara kejiwaan tidak ada yang ini ya luka ataupun korban jiwa itu tidak ada. Alhamdulillah. Ya, tapi mereka karena pergerakan lahan itu sehingga mereka diungsikan di masjid dan kebutuhan harian mereka lah yang kita dukung gitu kan. Daerah dari pengungsiannya nggak jauh atau dekat-dekat aja? Masih di situ juga tapi memang tidak terdampak ya. Pemetaan lahannya kita simpulkan tidak akan ada pergeseran lahan di situ. Dan kira-kira pergeseran lahan yang barusan terjadi itu kira-kira bakal geser lagi atau udah? Ya, potensinya akan ada terus Ada karena terus. rekahan itu cukup lebar ya sehingga Oh, curah hujan masih cukup tinggi di Sumatera Barat. Kalau rekahan-rekahan itu masuk oleh air, nah kita bisa memprediksikan air akan berkumpul, serapannya akan rendah, jadi tanah akan melunak dan bisa ambruk turun. lagi. Berisiko terjadi lagi. Iya, pergerakannya potensial akan terjadi lagi gitu. Jadi juga berarti. Kalau Iya. di Solo walaupun cuma banjir, Bisa dibersihkan, Iya, bisa dibersihkan. bersihkan. Rumahnya masih berdiri gitu kan. Alhamdulillah. Yang ini udah nggak. Ini udah nggak bisa Udah lagi. hancur sama rumahnya. Iya betul. Pondasinya udah kena semua itu kan. Ya, bahkan ya mau letak pondasinya pun udah nggak ada tempat. Iya lagi. nggak bisa. Kalau misalnya di Solo mungkin ada beberapa yang roboh dan alhamdulillah nggak ada yang kena. Iya, Walaupun alhamdulillah. banyaknya fasum berarti ya jatuhnya. Iya. Fasilitas umum yang kena. Kayak jembatan. Kalau yang di daerah 50 kota ini lah yang baru menyeramkan banget ya. Iya, tidak ada korban jiwa, tidak luka juga, tapi ya masa depan mereka yang harus bersiap untuk berubah kan. Berarti sekolah-sekolah di daerah kampung itu juga kena. Tidak ada sekolah di situ ya. Kebetulan kampungnya Emang tidak kebetulan ada tempat sekolah. pemukiman aja. Iya, hanya pemukiman saja. Yang dipikirkan sekarang tuh kayak mata pencaharian orang-orang situ. yang Betul, dilihat. betul. Kan bukan hal mudah ya mencari wilayah pemukiman yang baru untuk Iya. banyak orang ya sekaligus. Berapa kakak tadi saya bilang? Ada lebih dari 100 kakak. Duh. Nah, Ustadz juga dulu waktu di Medan juga mengalami itu ya, turun ke daerah bencana Gunung Sinabung, di mana kan banyak desa-desa di sekitar Gunung Sinabung itu juga harus direlokasi tuh radius 5 km di
jalur erupsi itu harus direlokasi dan itu harus pindah ke tempat yang sangat jauh dari kampung mereka. Dan pemerintah juga harus siap juga dengan pemukimannya yang baru, kemudian mata pencaharian yang baru, dan itu konsekuensi dari pemerintah kan, untuk bisa menghadirkan ketenangan bagi masyarakat, menjamin masa depan mereka agar tetap hidup dengan cukup baik gitu. Soalnya nggak kepikir juga kan lagi Iya. tampaknya alam tuh aman-aman aja, tiba-tiba ada rekah tanah. Ya. Selama ini tidak pernah ada kejadian di Barua Gunung kan, udah sekian tahun, puluhan tahun mereka tinggal, nah kejadian yang sekarang. Jadi sebenarnya potensi kejadiannya bisa ada di mana aja sebenarnya. Kapan Seperti aja. yang di Padang itu juga kan, Iya, perumahan-perumahan yang klaimnya anti banjir, anti tsunami, Kena ternyata juga. alirannya sungainya berpindah gitu loh. bela. Itu mengerikan itu, saking Emang dahsyatnya bencana Ada kemarin kuasa itu Allah. merubah landscape daerah itu gitu kan. kayak mendadak emang nggak ada yang Iya. tahu gitu. Ya nggak ada yang tahu. Intinya terus waspada ya. Ya kalau kondisinya sekarang. Amin. Semoga ya. Juga teman-teman juga teman-teman di rumah, pemirsa semua, semoga doanya, kami minta doanya untuk dimudahkan segala urusannya untuk dari ICBS Charity-nya, untuk teman-teman kita yang kena bencana, pokoknya semua aspek dari yang korban bencana dan juga penggerak untuk solidaritas dan bakti sosial ini meminta kemudahannya. Jadi mohon doanya teman-teman. Nah mungkin kali ini untuk podcast episode ini terima kasih Ustadz mau hadir dalam acara dan juga memberikan penjelasan detail juga teman-teman nih yang langsung turun lapangan langsung memberitahu kayak mana kondisi dan situasi saudara-saudara kita yang terdampak dengan bencana Galudo ini. Mungkin itu aja dari teman-teman. Ada pesan-pesan tambahan guys? Ustadz? Cukup ya Ustadz? Ya cukup. Oke, itu mungkin itu aja episode kita kali ini teman-teman semua. See you in the next episode. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.